Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melda Dwi Agustina dari kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 1 Juwana. Di sini saya akan menyampaikan materi contoh integrasi nasional. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Contohnya, komunisme. Paham politik hak perseorangan yang dihapus digantikan dengan hak milik bersama yang diatur dan dikontrol secara penuh oleh negara. Marxisme, paham yang tidak mempercayai Tuhan. Leninisme, haluan politik Lenin bertumbuh pada politik Marxis. Nah, Leninisme sama dengan Marxisme, sama-sama paham yang tidak mempercayai Tuhan. Ketiga contoh ini sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman politik yang berasal dari dalam negeri. Korupsi, kudeta, upaya untuk menggulingkan kekuasaan dari pemerintahan yang sah guna mendapatkan kepentingan tertentu. Ancaman politik yang berasal dari luar negeri. Provokasi, perbuatan menghasut untuk membangkitkan kemarahan. Nah, zaman sekarang banyak adanya berita hoax. Intimidasi, tindakan menakut-nakuti, terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu. Gertakan, ancaman. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Faktor internal yang berasal dari dalam. Pengangguran. Faktor penyebab pengangguran disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan dibandingkan dengan jumlah pencarian kerja di negara tersebut. Pengangguran seringkali menjadi akar dari permasalahan perekonomian negara. Inflasi. Inflasi ditandai dengan meningkatnya harga barang secara tidak terkendali. Faktor eksternal yang berasal dari luar. Pasar Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar negeri dengan kualitas dan harga mampu bersaing dengan barang lokal. Persaingan bebas mendorong monopoli perdagangan. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berasal dari dalam negeri. Premanisme adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan suatu kelompok masyarakat lain. Bencana akibat perbuatan manusia seperti kebakaran hutan, pencemaran udara, dan masih banyak lainnya. Ancaman yang berasal dari luar negeri. Pola hidup konsumtif dan lunturnya kecintaan terhadap produk dalam negeri. Hedonisme yang menganggap kenikmatan pribadi sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hedonisme mendorong manusia melakukan berbagai cara untuk mengejar kenikmatan meskipun harus melanggar norma-norma dalam masyarakat, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, dan gemar berfoya-foya. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan.
Pemberontakan PKI Madiun. Pada tahun 1948, PKI melakukan pemberontakan di kota Madiun dengan tujuan mengganti Republik Indonesia menjadi negara komunis. Nah, asal mulanya tuh pemberontakan ini dipimpin dua tokoh, Amir Syarifuddin dan Musso. Amir Syarifuddin merupakan mantan Perdana Menteri yang kecewa karena kabinetnya jatuh. Sementara Musso merupakan tokoh PKI yang sebelumnya pernah melakukan pemberontakan pada pemerintah kolonial tahun 1926, namun gagal. Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat yang gencar melakukan propaganda anti pemerintah, mengadakan aksi mogok kerja bagi kaum buruh, dan melakukan sejumlah pembunuhan. Pada mulanya, aksi PKI ini berlangsung di Solo, namun meluas hingga ke wilayah Madiun dan sekitarnya. Di Madiun, mereka mendirikan Soviet Republik Indonesia untuk melemahkan pemerintahan resmi RI. Melihat pemberontakan tersebut, rakyat dan pemerintah bersatu dan mengembalikan tindakan tegas. TNI selanjutnya berhasil merebut Madiun kembali. Musso dan Amir Syarifuddin. Musso tertembak mati, sedangkan Amir Syarifuddin tertangkap lalu dihukum mati. G30 SPKI. Peristiwa ini terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Jakarta dan Yogyakarta, ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Nah, cerita singkatnya, pada 1 Oktober 1965, Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa, pasukan pengawal istana, memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Jenazah ke-7 perwira TNI Angkatan Darat itu ditemukan selang beberapa hari kemudian. Yang terakhir, ancaman di bidang militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contohnya, aksi teror bersenjata. Contoh lain, spionase untuk mendapatkan informasi rahasia yang menyangkut kedaulatan negara. Nah, contoh yang lain masih banyak lagi. Cukup sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.